Hai guys, welcome back to my channel. Finally bertemu bersama aku Andi. Dan di video ini aku akan membahas tentang orang-orang yang menghina agama Islam. Nah, yang pertama seperti yang kalian lihat di awal tadi, ada patung yang dibuat yang katanya itu menghina agama, bahkan ada agama Islam. Terus ada orang-orang yang lagi-lagi guys mempermainkan sholat, mempermainkan agama, kayak dibikin bahan bercandaan yang bikin kita kayak emosi. Kenapa gitu? Mereka apa gak punya pikiran gitu? Dan kalau kalian penasaran kira-kira apa yang diperbuat kali ini dan betapa hebohnya ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Nah, pertama ini ada patung yang katanya menghina agama Islam, bahkan itu ada 3 agama di situ. Nah, namanya tuh Stairway to Heaven atau tangga menuju surga. Jadi patung ini dibuat oleh seseorang berkebangsaan Spanyol bernama Eugenio Mario, kalau nggak salah pengucapanku ya. Nah, patung ini terbuat dari silikon dan rambut manusia. Nah, kalau kalian lihat di situ ada 3 orang, which is ada 3 agama yang digambarkan dalam ilustrasi patung tersebut. 3 karakter dalam patung yang dipamerkan dalam pameran International Art Fair atau ARCO di Madrid itu menggambarkan 3 cara berbeda masing-masing agama dalam beribadah. Nah, kalau kalian lihat itu ada seorang muslim yang sedang dalam posisi sujud yang diinjak oleh seorang Nasrani yang dalam kondisi kayak berlutut gitu. Terus atasnya lagi diinjak oleh seorang Yahudi yang sedang berdiri membaca Alkitabnya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, bentuk patung inilah yang membuat masalah dan menimbulkan banyak kontroversi. Khususnya 3 agama itu tuh kayak pada marah-marah sama si penciptanya. Nah, orang Islam menuduh patung ini telah melecehkan Islam karena menganggap Islam ditindas oleh 2 agama lainnya. Namun pihak Yahudi pun gak terima juga guys dengan karya seni ini, karena mereka menganggap bahwa patung ini merupakan pelecehan terhadap Yahudi, karena patung ini membuat simbolis Yahudi sebagai penindas bagi Kristen dan Islam. Terus guys, yang bikin marah Yahudi juga karena selain patung itu terdapat karya seni lain yang merupakan kayak tempat lilin, which is itu tempat lilinnya tuh kayak simbol dari agama Yahudi, tapi bawahnya itu ada kayak senapan mesin, which is itu kayak apa ya, menghina banget, seakan-akan Yahudi itu agama yang kayak keras, suka kayak membunuh gitu loh guys. Nah, makanya secara hierarki terlihat bahwa Islam di posisi paling menderita karena mendapatkan tekanan paling besar akibat diinjak oleh Kristen dan Yahudi. Namun ketika Muslim bangkit dari sujudnya, baik Yahudi maupun Kristen pasti akan jatuh, akan terjungkal ke belakang. Tetapi yang mengherankan, tidak ada instansi atau komunitas orang Kristen yang memprotes patung itu. Padahal kalau dilihat dari visualisasi karakter pada patung itu, Kristen yang berada di tengah-tengah justru merupakan pihak yang juga menderita dan tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Muslim belum bangkit dari sujudnya, Kristen yang digambarkan terjepit di tengah dengan mata terpejam menahan tekanan dari pihak Yahudi, walaupun dia juga sebenarnya kayak menekan Muslim gitu ya guys, si Kristen ini. Sementara saat Muslim bangkit dari sujudnya, dia akan terjatuh bersama juga Yahudi gitu. Artinya begini guys, ketika Yahudi berkuasa, dia akan tertekan. Nah, ketika Muslim bangkit, dia juga akan terjengkal. Jadi kayak posisi yang Kristen ini tuh kayak rugi dua-duanya gitu loh. Tapi untungnya nggak ada yang protes gitu umat Kristen. Eugenio Marino mengaku tidak bermaksud membuat pelecehan terhadap agama-agama itu. Patung ini tujuannya untuk menunjukkan bagaimana 3 agama Metonisme memiliki akar yang sama dan gerakan yang sama menuju Tuhan. Nah, patung ini sendiri terjual seharga 45.000 euro atau sekitar 650 juta rupiah. Dan pembelinya adalah seorang kreator seni asal Belgia dan merupakan seorang Yahudi guys. Nah, kita beralih dari kasus yang itu tadi. Sekarang kita balik lagi nih. Aku udah sering bahas orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Nah, kali ini ya mempermainkan sholat lagi dan lagi. Ini kayak parah banget, ada pasangan dua sejoli nih yang mempermainkan sholat gitu loh. Nah, coba kita lihat ya. Tuh
kalian bisa ngeliat kan, itu kayak dibercandain, kayak seolah-olah ini yang mau ngimamin tuh si ceweknya gitu kan. Salah kan nggak boleh, dan kita juga nggak tahu ini udah sah atau belum nih jadi suami istri gitu kan. Jadi kayak dia video-videonya tuh bisa menimbulkan orang-orang tuh salah persepsi, salah pengertian, dan jatuhnya tuh akan dihujat gitu. Jadi kayak kita nggak boleh nih mencontoh hal-hal semacam ini guys. Terus ada lagi nih guys, selain sholat yang itu tadi yang mempermainkan itu, terus ada lagi nih, jadi ada yang sholat tapi makmumnya itu kayak kipas angin, dan kipas angin ini dianggap kayak istrinya makmumnya yang sah gitu loh guys. Dan ini kayak bikin kita kayak ih apaan sih gitu. Coba kita tonton bareng-bareng ya. Tuh. Ada yang pakai boneka juga, dipakai baju koko loh. Nah aku nggak tahu apakah ini tuh kayak mereka berniat untuk menghina atau mungkin ikut-ikutan tren, gak punya pikiran. Tapi aku rasa mereka ini nggak sholat beneran di awal, kayak ini buat konten doang, dan dia nggak sholat beneran gitu loh. Masa iya mereka sholat beneran terus tapi ada beginian, ada kipas angin terus di video ini kan kayak nggak mungkin. Sama aja tuh kayak ya nggak diterima sholatnya. Ya aku nggak boleh mengejudge apakah itu diterima atau enggak, tapi ya jelas kita ngerti lah kalau ini tuh salah besar dan tidak boleh dilakukan. Sama aja kita mempermainkan, ya nggak sih guys? Tuh halu, jadinya banyak manusia halu nih. Tuh kan kasihan banget, kayak mbaknya halu. Mending mbaknya cepet nikah deh, cari pasangan supaya sah, supaya ada yang ngimamin kan tiap mau sholat. Kasihan nih pakai kipas angin. Tuh ini yang tadi nih, aksi menyulap kipas angin layaknya pasangan dan diajak sholat. Tuh cewek-cewek ngelakuin juga loh, ya ampun. Parah sih, ini kayaknya harus perlu diajarkan agama ya guys. Ya kayak padahal Nabi Muhammad udah berjuang kayak untuk sampai ke langit 7 yang peristiwa Isra Mi'raj itu, tapi kita sebagai umat muslim malah ada yang menghina gini, mempermainkan gini, kayak astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Semoga tidak ada yang mencontoh dan tidak terulang lagi ya. Oke guys, jadi segini aja pembahasan kita hari ini. Kalau misalkan ada yang negatif buang, kalau ada yang positif ambil. Jangan kayak terlalu dianggap serius banget. Dan kalau misalkan kalian ada pendapat soal konten tadi, bisa komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh di kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye bye.